kali ini kita akan melihat dulu untuk kalau biasanya kita mendengar firman, kita akan mendengarkan suara Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan suara dari neraka. Kalau suara Tuhan nggak bisa menyadarkan, neraka pun dipakai Tuhan untuk menyadarkan. Mau mendengarkan suara dari neraka ini? Apa suara Tuhan? Oh, saya dengar dulu suara Tuhan. Oh, ini suara Tuhan. Tapi tak kunjung juga orang percaya tentang suara Tuhan. Dia nggak percaya suara Tuhan. Nggak suara Tuhan itu. Suara Tuhan hanyalah firman Tuhan yang disampaikan. Oke. Nah, tetap firman Tuhan juga nggak bisa didengar, nggak dimengerti, nggak diakui, nggak dilakukan. Nah, sekarang Tuhan pakai. Kalau kau nggak mau dengar suaraku dari surga, sekarang dari neraka. Dan itu juga dipakai Tuhan untuk menyadarkan manusia. Nah, mari kita lihat Bapak-Ibu, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ini kita lihat ini ya. Orang ini, kalau kita lihat orang itu berarti ini apa ini? Siapa dan siapa ini? Lazarus dan orang kaya. Ya. Lazarus dan orang kaya. Nah, saya baca saja Bapak Ibu, karena saya lihat waktu seringkali kenapa ya lama kali saya buat kepada sudah saya gas terus tapi lama juga. Saya pikir sudah singkat tahu lama. Jadi saya gunakan sebelumnya waktu ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemah. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat borok. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi ada kisah orang kaya dan Lazarus ini ada dua wilayah. Babak pertama di wilayah alam nyata. Kisah yang kedua di alam supranatural yang tidak kelihatan. Nah, pengalaman kisah yang pertama, babak pertama. Jadi kalau sebuah drama, babak pertama, babak kedua. Nah, babak pertama kisah ini di alam nyata. Babak kedua di alam yang tidak kelihatan. Nyata juga tapi tidak kelihatan. Babak pertama yang kelihatan, babak kedua tidak kelihatan. Ternyata babak kedua ini sangat menyeramkan. Yang kelihatan ini seperti tidak apa-apa, tapi kenyataannya di alam yang kedua ini eksekusinya. Nah, jadi ayat 19 sampai ayat 22 ini sampai ayat 22a itu di alam nyata. Ayat 22b mulai masuk ke alam supranatural yang tidak kelihatan, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, masuk kita ke alam supranatural. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara dia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku.
Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Nah, jadi sedikit banyak kita sudah tahu kisah ini setelah kita dengarkan. Jadi ada 2 orang katanya, yang kaya dan yang miskin, yaitu orang kaya dan Lazarus, mempunyai nasib yang berbeda. Kedua orang ini adalah anak Abraham, karena Lazarus itu adalah nama Yahudi, dan orang kaya ini mengaku Bapak Abraham, berarti mereka adalah sama-sama anak Abraham. Di konteks zaman sekarang mereka itu sama-sama orang percaya, orang Kristen, begitu ya. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita lihat, yang membuat mereka beda tujuan, bukan karena kayanya atau miskinnya. Ya, ingat ini. Jadi jangan menganggap bahwa kalau orang miskin otomatis masuk surga, atau orang kaya otomatis masuk neraka. Karena orang kaya sukar masuk kerajaan Allah karena hatinya ada pada kekayaan itu. Bagaimana dengan orang miskin? Tidak punya kekayaan. Kebanyakan orang miskin punya kekayaan juga. Kekayaan apa itu? Sakit hati, iri hati, mengebian. Itu kan milik orang miskin biasanya. Mengebian. Wah, seseorang nasib. Jadi kaya atau miskin bukan penentu seseorang masuk surga atau neraka, tetapi hati mereka yang menentukan. Ya. Kalau kita baca dalam konteks seluruh pasal ini, itu bicara semuanya tentang uang, ya, tentang uang, tentang amal. Bagaimana kita mempergunakan berkat Tuhan. Nah, orang kaya ini mempergunakan berkat Tuhan itu salah sasaran. Ada orang yang butuh dibantu, yaitu Lazarus sebagai anak Tuhan, tidak dibantu. Artinya dia tidak menggunakan berkat yang dia punya untuk menolong orang. Jadi bukan yang masalah dia kaya, bukan, tapi masalahnya dia menggunakan apa yang diberikan Tuhan dengan salah sasaran. Dan dia tidak punya hati, tidak punya belas kasihan, padahal dia bisa menolong orang. Tetapi Lazarus, orang miskin, bukan mengeluh dengan keadaan. Mereka sama-sama percaya kepada Yahweh, tapi masalahnya orang kaya ini tidak hidup sesuai dengan apa yang dipercaya. Dan Lazarus juga tidak mengeluh tentang nasibnya, tentang keadaannya, tentang kemiskinannya.
dia selalu menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Dan karena dia tidak punya apa-apa, ya dia di sini dikatakan pengemis. Sebenarnya pengemis bukan pengemis di sini ya. Dalam bahasa aslinya itu disebut miskin. Jadi orang miskin ada selalu pada kamu, kata Tuhan. Orang miskin itu ada selalu di antara anak-anak Tuhan. Jadi Lazarus ini bukannya pengemis seperti Dijo. Bukan. Dia memang orang miskin. Dia tidak punya apa-apa. Dan dia sakit-sakitan. Dan dia tidak menyalahkan Tuhan tentang keadaan itu. Dia tidak kepahitan melihat orang kaya. Dia tidak kebapian melihat keadaan orang. Dia menjaga, meluruskan dalam perjanjian baru, meluruskan Kristus dalam hati. Dia memelihara rumahnya. Dan makanannya adalah sisa-sisa, kebetulan sisa-sisa dari makanan yang jatuh dari meja orang kaya. Nah, kalau menurut ditelaah lebih jauh, roti yang jatuh itu adalah, misalnya kalau orang-orang kaya di zaman dulu makan, yaitu makan lemak begitu, daging dan sebagainya, itu kan berminyak-minyak ya. Jadi untuk melaptangan dia itu roti-roti itu hilang. Nah, ketika roti itu jatuh, itulah yang diambil oleh Lazarus, remah-remah. Jadi itu adalah, walaupun dia roti, tetapi bekas melap sisa-sisa makanan dari tangan sang orang kaya. Nah, itu yang dimakan oleh Lazarus. Nah, itu pun ketika dia mau makan, dia bergulat dengan anjing karena anjing rebutan dengan anjing. Artinya tidak mulus dia ambil remah-remah itu, tetapi dia bergulat dengan anjing dan bisa saja dia kalah karena anjing kan cepat. Selain itu juga anjing-anjing menjilat boroknya Lazarus. Tetapi Lazarus tidak pernah menyalahkan siapapun. Dia memelihara hatinya di hadapan Tuhan. Sementara orang kaya dia menutup matanya, dia menutup pintu hatinya, padahal sama-sama anak Abraham. Nah, akhirnya matilah kedua orang ini. Jadi kehidupan sekarang bukan sesuatu yang menjadi tolak ukur bahwa kehidupan yang ada sekarang ini akan sama dengan kehidupan di yang akan datang. Bisa saja berbeda. Kemudian ketika mati orang miskin ini, orang kaya ini, dia dikuburkan, katanya. Lazarus tidak dikatakan dikuburkan, tapi pasti dikuburkan. Tetapi penulis Alkitab ini tidak mengatakan Lazarus dikuburkan, tetapi dia dikatakan ke pangkuan Abraham. Jadi Lukas langsung mengatakan dia menyasar langsung tujuan akhir dari hidup Lazarus ini, yaitu ke pangkuan Abraham. Sementara orang kaya ini masuk ke kubur katanya. Tapi bukan berarti Lazarus juga berarti kubur. Dan maksudnya adalah orang kaya ini masuk ke alam bawah. Jadi kita lihat, Bapak Ibu kalau masih ingat, kalau orang itu mati ada dua sasaran. Kalau dia percaya sama Yesus, maka kalau dia tidak percaya dia masuk ke alam bawah Hades. Kalau dia percaya sama Yesus, dia masuk ke Firdaus. Jadi Firdaus itu adalah bagian dari rumah Bapa, alam laut, bagian dari lautan api, itu kiranya. Jadi ada dua tempat. Nah, sementara orang kaya mati, dia masuk ke alam maut. Di alam maut itu bagian dari neraka, tempat penyiksaan, ya, sebelum masuk ke lautan api. Dan di alam maut ini iblis masih menyiksa
Tetapi nanti di lautan api iblis juga sudah dibakar. Ya. Sementara di Firdaus itu tempat peristirahatan, rest iblis, beristirahat dalam damai di pangkuan Abraham. Nah, kemudian terjadi dialog antara Abraham di sini dengan orang kaya di sini. Jadi ternyata di alam roh itu bisa saling komunikasi. Tetapi jauh, karena alam roh ini kan luar biasa, luar biasa. Tentu kita nggak bisa mengukur berapa jauh, berapa meter, tetapi di alam roh itu bisa dimungkinkan. Makanya ketika iblis datang menghadap Allah bersama-sama dengan malaikat lain melaporkan Ayub, lihatlah si Ayub itu katanya. Jadi iblis itu datang menghadap Allah. Lalu orang berkata, iblis masuk surga lagi katanya. Nah ini kan di alam roh. Jadi keberadaan iblis menghadap Allah itu tidak mempengaruhi kesucian surga gitu. Iya kan? Karena ini alam roh, jadi itu bisa-bisa saja terjadi. Nanti satu waktu iblis tidak bisa lagi datang. Karena iblis itu bisa mendakwa Ayub, melapor. Jadi itu bisa terjadi. Jadi alam roh ini luar biasa ya. Sementara ini kita ini terikat, terbatas. Makanya kuasa Roh Kudus turun ke atas kita supaya kita bisa memasuki alam yang tidak terbatas. Walaupun badan kita di sini, tapi kita bisa memahami tentang alam roh ini. Jadi ketika seorang percaya kepada Yesus, dia sebenarnya mulai masuk ke alam roh ini. Ya. Makanya orang-orang percaya sama Yesus itu sebenarnya luar biasa. Tapi dunia selalu menarik ke bawah, lihat dunia ini katanya. Akhirnya nggak bisa lagi nggak bisa lagi melihat. Bahkan pujian penyembahan kita ini, saudara harus ini misalnya ini garis alam roh, ini alam dunia. Saudara harus berjuang, saudara bisa menyembah. Kalau saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara harus punya peperangan di sini sampai bisa menembus, sampai saudara berkata, ya Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Karena itu sesuatu yang nyata ya. Anak Tuhan harus melakukan itu. Kadang-kala kita langsung saja connect, tapi kadang-kala kita harus melakukan proses itu, proses perjuangan, mengangkat hati, mengadakan peperangan rohani seperti lagu-lagu kita tadi, sampai saudara ada di cas begitu. Nah, saudara mengamenkan apa yang Tuhan katakan. Yes, amin, puji Tuhan. Nah, jadi gak sembarang yang memuji menyembah dia kalau saudara sedang mengalami peperangan. Nah, kembali ke sini. Jadi di alam roh ternyata bisa di alam ini. Dari alam maut ini, dari hadis ini, orang kaya melihat Lazarus berada di pangkuan Abraham. Artinya dia berada bersama-sama dengan Abraham. Karena Abraham adalah bapak orang percaya. Sementara ada anak Abraham juga yang di Hades karena tidak hidup sesuai dengan apa yang dipercaya. Nah, apa yang mereka perbincangkan inilah yang akan kita lihat untuk membuka pikiran kita. Karena itu Bapak Ibu, saya akan berikan tema erangan dari neraka. 2, 3 ya. Kalau erangan ini tidak, suara Tuhan sudah ada di dalam 10 malam, sudah ada karunia membuat, memberikan pesan, ada firman Tuhan setiap minggu untuk menyadarkan kita, itu pun tidak bisa kita terapkan dalam hidup kita sekarang.
opsi yang terakhir, neraka akan berbicara. Bagaimana kondisi orang di neraka? Apa kerinduan orang kaya ini? Nah, erangan ini akan menyadarkan kita, seruan ini akan menyadarkan kita, oh ternyata di neraka itu begitu. Supaya saudara tidak ke sana. Karena ada orang bilang, Michael Jackson ke neraka, aku pun akan bersama-sama dengan dia ke sana. Dipikir neraka itu apa? Nyanyi-nyanyi terus, senang-senang. Oh, artis-artis banyak di neraka, karena itu saya pun akan ikut artis. Oh, di sana enak semua, nyanyi-nyanyi. Gak tahu dia. Mari kita lihat pengakuan orang yang ada di neraka ini. Ada apa? Benarkah di sana ada tarian? Benarkah di sana ada air sejuk? Atau bagaimana? Nah, saudara siap? Mari kita lihat erangannya, seruan dari neraka. Yang pertama kita lihat dari alam maut, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus. Nah, jadi ternyata orang yang ada di neraka tetap berseru, tetap membutuhkan belas kasihan. Tetapi sudah terlambat. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi erangan yang pertama, saudara-saudara, ia sangat membutuhkan. Bapak Ibu, bagaimana kalau hidup tanpa air? Kalau saudara kerja tapi nggak ada air. Jadi jangan berpikir di sana enak. Ini orang yang di neraka langsung menyaksikan. Suruhlah Lazarus mencelupkan. Nah, ini Lazarus. Dia bayangkan ini. Setetes saja. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidah setetes. Supaya tenggorokannya itu lebih. Tapi ini hanyalah sebuah erang, tapi gak mungkin terjadi, ya, gak mungkin terjadi. Mari kita lihat, Bapak Ibu, bahwa manusia itu sangat membutuhkan air, ya. Kandungan air dalam organ tubuh kita itu darah 90% mengandung air. Paru-paru, hati, buah pinggang, otak, jantung, sendi, otot, bahkan tulang-tulang. Kita pikir kan nggak ada air di tulang-tulang. Ternyata 22% mengandung air. Jadi badan manusia mengandung 70% air. Jadi kalau kita diperas, jangan bayangkan diri saudara. Diperas air 70%, sisanya segumpal. Jadi air itu bagaimana kalau di neraka? Kalau mati syukur, ini hidup terus tanpa air. Nah, apa arti air ini yang kita lihat, ya? Ini masih secara fisik. Kita sangat membutuhkan air, bercocok tanam, mandi, mencuci piring, dan lain sebagainya. Bahkan bumi itu 72% mengandung air. Makanya Bapak Ibu perhatikan apa sekarang peneliti luar angkasa itu biaya untuk meneliti luar biasa dialokasikan Amerika untuk ilmuwan. Oh, planet itu mengandung air. Ternyata nggak pasti. Oh, itu planet mengandung air bergantung bumi. Nanti kita ke sana. Jaraknya berapa jauh? 200 tahun cahaya. Ya jauh kali. Untuk ke sana pun di perjalanan
perjalanan sudah mati generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, mungkin ke 20 generasi ke-20 pesawatnya nggak berhenti. Jalan terus, tapi di dalam pesawat itu regenerasi dulu. Generasi ke-20 baru nyampe. Itu hayalan manusia. Jadi ilmuwan mengeluarkan biaya yang banyak untuk meneliti supaya ada dunia yang lain. Karena dunia ini akan hancur. Jakarta saja sudah membandingkan apa? Makin lama tenggelam 2 cm setiap tahun tenggelam. Makanya ibu kota berusaha dipindahkan ke Kalimantan. Tenggelam terus. Makanya gampang banjir. Tidak bisa menyerap lagi genangan. Nah, semalam juga di TV kami lihat itu kalau es itu mencair semua, itu itu lambang Amerika itu ya, Liberty, patung Liberty itu sampai tenggelam, padahal dia patung raksasa. Itu prediksi ilmuwan. Kalau es itu semua mencair, Amerika, dunia ini tenggelam seperti air bah. Jadi saudara-saudara, ilmuwan tahu dunia ini akan binasa. Alkitab mengatakan akan dibakar oleh api. Jadi betapa pentingnya air itu mengkompres dunia ini supaya sehat. Di kutub utara ada es, di kutub selatan ada es. Itu pun air. Nah, saudara-saudara, di surga pun dikatakan dalam Wahyu 21, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi di surga pun dikatakan ada air kehidupan. Tetapi di neraka hanya ada apa? Hanya ada lautan api. Laut tapi api. Airnya api. Nah, apa artinya air ini yang seringkali diabaikan oleh orang kaya ini? Dalam Yeremia 17 ayat 13, ya pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup yakni Tuhan. Jadi secara fisik kita membutuhkan air, tetapi secara rohani kita membutuhkan air kehidupan, yaitu Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus itu sendiri, yang seringkali diabaikan oleh orang kaya. Dia ingin memuaskan hidupnya dengan air dunia ini, dengan kenikmatan dunia ini, dengan dosa-dosa dunia ini. Dia hanya memuaskan dagingnya. Dia tidak mau memiliki rasa haus tentang air kehidupan, yaitu air secara rohani, air surga yang memberikan kehidupan kepada orang. Menggunakan waktunya, tenaganya, pikirannya, uangnya, pendidikannya, semua usianya seringkali hanya untuk mencari apa yang bisa diberikan dunia, yaitu air yang disediakan dunia ini yang bisa memuaskan dahaga kehidupan. Tetapi yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita adalah air kehidupan dari Allah sendiri. Makanya ada nyanyian kita, oh sungai dari Allah, kalau kamu minum air ini, kata Yesus kepada wanita Samaria, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang akan kuberikan, air itu akan
memancar dari dalam hatimu sampai kepada kehidupan yang benar. Itulah air kehidupan yang seringkali orang tidak mengarahkan tenaga pikiran untuk mendapatkan air. Dan sekarang dia kehausan, di sana tidak ada air. Dan air yang diharapkan bukan hanya air secara fisik, tetapi dia mengalami kegersangan dalam jiwanya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan. Nah, itu kondisi, itu sebuah. Jadi jangan harap di neraka itu ada kehidupan yang enak. Nah, kalau orang yang di neraka saja sudah menyadarkan kita, berarti kita itu harus berpikir. Nah, itu seperti siapa itu si berpikir siapa? Siapa? Anak-anak tahu pasti. Sudah ya. Anak Tuhan itu harus semakin serius ikut Tuhan. Amin. Di surga dikatakan di sana ada pohon kehidupan, ada air kehidupan. Tentu imajinasi kita ada pohon di sana, ada kehidupan. Ya, apa yang ditulis Alkitab terima saja yang jelas. Di sana hidup, di sana ada sukacita, ada kebahagiaan. Sementara di neraka ini dia berteriak terus, dia mengerang. Jadi seruan dari neraka yang pertama adalah berikan aku air. Lalu yang kedua kita lihat erangan yang kedua, kata orang itu, kalau demikian, bayangkan Bapak Ibu erang, namanya kalau saya membacakan kayak tidak mengerang, tapi kalau kita dramatisir kalimat itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya kau menyuruh dia ke rumah ayah. Dia mengatakan ini enggak santai ya. Dia dalam kondisi penderitaan. Kalau Bapak Ibu punya pas sakit, bisa nggak normal berkata-kata? Nggak bisa. Ambil dulu air itu. Nggak bisa. Ambil dulu air itu. Mana Pak? Mana kamu cepat sakit sekali. Pasti. Jadi Bapak Ibu bisa bayar. Namanya pembenaran. Erangannya yang kedua, dia katakan dia meminta supaya Lazarus disuruh ke rumah ayahnya, sebab masih ada 5 orang saudaranya, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi erangan dari neraka kita lihat, ternyata ia tidak menginginkan orang lain mengikutinya. Tapi kenapa banyak orang mengikuti orang di neraka? Orang di neraka saja jangan ke sini, jangan ke sini. Tapi kenapa banyak orang Kristen? Kristen have dalam amagoan. Padahal orang di neraka bilang jangan ke sini. Amin. Itu yang kenapa banyak anak Tuhan mencoba-coba karena dia lihat orang itu dulu penjahat jadi pendeta. Sementara aku baik-baik dari dulu tapi nggak pendeta. Kalau begitu jahat ulang-ulang supaya jadi pendeta. Dia mencobai. Karena kesaksian orang punya latar belakang penjahat, pembunuh,
kemudian tak berubah kan hebat-hebat jika terpanggil, jika bertobat, luar biasa. Lalu kita, aku orang baiknya, tapi terkenal sejak kecil, aku baik-baik saja, terkenal. Lalu supaya terkenal dicoba-coba, nanti bertobat jadi kesaksian yang mencengangkan. Jangan coba-coba, saudara harus anugerah Tuhan kalau saudara tidak jatuh ke dalam jenis dosa yang seperti itu. Semua kita berdosa, tetapi jangan biru-biru. Syukuri kehidupan kita yang ada sekarang. Amin. Dan lanjutkan untuk berjalan di dalam kehidupan yang benar. Jangan coba-coba. Ini tidak ingin orang lain mengikuti. Kalau demikian aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Pastilah ini arangan yang agak serius. Gak mungkin dia main-main di sini kan? Pasti serius. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang kita nasihati nggak mau, jangan pikir ya, kita bilang sama dia, jangan pikir di neraka itu enak. Dengarkan kata orang yang ada di neraka. Nih, dengar. Kalau tak percaya sudah, orang di neraka saja bisa menyadarkan, siapapun tak bisa menyadarkan. Nanti kita lihat juga tingkatan-tingkatan ini, bahkan ketika ini disampaikan oleh orang kaya, orang asli, siapa bilang? Abraham, ada kesaksian. Itu aja yang didengarkan. Jadi gak usah mengharap-harapkan suara dari mana supaya kita bertobat, tapi sudah ada di depan kita berita itu, sudah kita dengarkan, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup itu berita. Oh Tuhan, aku percaya padamu kalau mujizat terjadi. Kalau mujizat terjadi belum tentu. Belum tentu. Oh, kalau ada orang yang bangkit dari orang mati, maka dia akan percaya. Oh, belum tentu. Yesus saja sudah bangkit dari antara orang mati, tetap nggak percaya. Sudah ada berita tersebar. Jadi yang kita bahas poin kedua ini, ia tidak ingin orang lain mengikuti. Nah, Matius 25 ayat 41. Sebenarnya apa tujuan Tuhan menciptakan neraka itu? Bukan untuk manusia. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi sebenarnya neraka itu dicipta hanya untuk iblis dan malaikat-malaikat, bukan untuk manusia. Tetapi akhirnya manusia masuk ke sana karena iblis itu mencari teman. Manusia ini tertipu. Manusia ini pikir, oh bagus juga. Setelah masuk ke sana, langsung tahu ini orang kaya. Jangan ke sini, jangan ke sini katanya. Jadi orang di neraka ternyata tidak mengatakan datang ke sini supaya supaya tidak saya saja yang menderita. Semua datang, enak di sini. Enggak. Ini jujur orang ini mengatakan jangan ke sini. Tetapi iblis menipu manusia.
Setelah di neraka manusia baru tahu. Waktu belum masuk, ya ditodong itu dalam, itu tulung, dikeraskan hatinya. Dia hidup sesukanya. Ada lebih hari-hari, non mau tiki, mau salison di ruku, itu menjalan Tuhan ini. Tiki, dah mengal lebih ya, belum sehat lebih banyak. Non kita, saya mau seperti orang di sebelah kanan Yesus. Kan waktu dia bersalib, Yesus ingatlah akan aku. Yesus bilang, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kan enak. Aku mau seperti itu, kata orang Kristen. Pas nanti mau mati, di situ aku bertobat. Nah, Tuhan itu nggak bisa ditipu, ya. Tuhan itu nggak bisa dibodoh-bodoh. Nah, makanya sekarang ini kita harus sungguh-sungguh Tuhan. Amin. Jadi sebenarnya ketika kita percaya pada Yesus, waktu yang ada itu sebenarnya persiapan menuju kekekalan sebenarnya. Jadi persiapan. Kita kan sebelum percaya sama Yesus lahir. Gak percaya sama Yesus, tujuannya neraka. Nah, di tengah jalan kita percaya sama Yesus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Waktu-waktu yang ada kita apain? Persiapan untuk menuju kekekalan. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, itu adalah titik awal persiapan masuk ke dalam surga yang kekal. Bukan mereda-meda, bukan menghabiskan waktu untuk dunia ini. Karena waktu kita singkat, kita nggak tahu apa waktu. Persiapan selalu Tuhan. Makanya jangan anggap remeh seperti firman yang sudah kita lihat. Jadi saudara-saudara, kita sudah pernah lihat Bapak Ibu, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Sebenarnya lautan api itu kita sudah pernah lihat ini. Yang dilemparkan ke dalam lautan api adalah maut, kerajaan maut, dan orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan dilemparkan. Nah, harusnya bukan tujuan manusia ke sini. Tapi manusia jangan ada gayanya itu. Baru lihat gaya. Tapi mereka tertipu oleh iblis akhirnya. Setelah di neraka, di situ mereka jangan ke sini. Ini seruan dari neraka, menasehati orang-orang yang hidup. Kalau tidak mau dengar suara Tuhan, okelah, suara dari neraka saja dengar. Ya. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, ya. Itu firman Tuhan terus. Karena ketika kita percaya seperti saya bilang, kita diperbaiki terus, diperbaiki. Yang rusak diperbaiki, yang rusak juga dibetulkan. Dengan penuh kasih sayang, yang rusak dibetulkan. Makanya kita menjadi murid, kan? Ada perbetulan-perbetulan diarahkan, dibentuk, ditempa, diciptakan ulang, diperbaharui. Jadi semuanya persiapan menuju kekekalan. Kita diterima bukan karena syarat yang kita punya, tapi Yesus yang memenuhi syarat supaya kita diterima. Nah, di dalam Yesus baru kita dibentuk ulang, diperbaiki. Nah, saudara-saudara, kemudian yang masuk sebenarnya ke
lautan api itu adalah, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi akhirnya iblis, antikris, nabi palsu dilemparkan. Mereka disiksa siang malam. Dalam api namanya. Air, tetapi api. Disiksa. Itu tempat iblis dan malaikat-malaikat. Tetapi kenapa orang kesana? Karena tipu daya iblis dan tipu daya dosa. Keangkuhan hidup, kenikmatan dunia. Tapi setelah di sana langsung sadar. Suara rintihannya itu yang kita dengar untuk menyadarkan bahwa neraka itu adalah sesuatu yang serius. Kemudian kita lihat yang ketiga, rintihan atau erangan yang ketiga. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Yang ketiga, erangan yang ketiga adalah ia sadar. Dengan bertobat ia sadar. Ia sadar itu apa? Ternyata orang yang bertobat dia ada di neraka. Dia memberitahu kondisi neraka itu hanya dengan bertobat. Bertobat itu kan pikiran yang kembali kepada Allah, bukan perbuatan yang diubah. Ingat ini ya, bukan perbuatan yang diubah. Misalnya dia masuk ke dalam penjara, baru masa orang mewah mapura-pura halak katanya. Atau ditanya, kenapa kau masuk ke penjara? Itu orang fitnah halak, akhirnya di penjara. Senari kalau masuk penjara, wah kalau mapura-pura halak dah bebas, nggak curang, kita itu. Kemudian 2 tahun di penjara, dah baru dia. Artinya dia berubah perilaku. Dia mengganti perilaku. Sementara pertobatan yang dimaksud Alkitab adalah metanoia, ya. Artinya berubah pikiran yang kembali kepada Allah. Pikirannya itu kembali kepada Allah. Artinya kepada Allah lah dia telah berdosa. Kalau dia melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan kepada orang, dia menyadari bahwa dia telah membelakangi Allah dan dia harus kembali kepada Allah. Makanya anak bungsu ini berkata, Papa, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada Allah. Nah, jadi kalau dia hanya berubah perilaku, tapi dia tidak menyadari bahwa hukum-hukum Allah lah yang dilanggar, itu bukan pertobatan sejati. Pertobatan sejati adalah menyadari pikiran yang kembali kepada Allah. Dia sadar bahwa dia telah melanggar hukum Allah. Bukan hanya berbalik arah 180 derajat begini perilakunya berubah. Karena perilaku bisa-bisa diubah. Bisa diubah. Misalnya gabung gimana dijemput, jawab atau apa. Kalau ditidus seperti jorma, bagaimana? Bahasa orang tertopar pimpang, apa yang melontok ke alam itu, nah, tersantar main. Jadi, dan oleh kebiasaan tertopar alam besar. Andai kata sehat mungkin Allah dan itu bukan pertobatan. Pertobatan yang benar adalah masih dalam bertobat karena Tuhan, karena ketika aku bertobat ternyata itu dosa, itu melanggar firman. Jadi pikirannya itu tahu bahwa dia telah melanggar firman. Dia berubah hidupnya, bukan hanya mengubah perilaku ya. Ketika berubah pikirannya, lalu dia tidak berlaku lagi seperti yang di sini, tapi berlaku ke arah sana. Perilakunya berubah seperti tuntutan yang dari sana.
Dia tahu bahwa hanya dengan bertobat selamat, tetapi karena dia begitu begitu gemasnya, bukan begitu gemosnya, begitu gemasnya dia sangat mengharapkan supaya saudaranya bertobat. Kalau orang mati bangkit memberitakan kebenaran kepada saudaraku itu, dia bertobat, artinya dia menggunakan semua potensi yang ada supaya ada kemungkinan saudaranya itu yakin. Dan senjata pamungkasnya adalah orang yang mati menyampaikan, pasti percaya. Nabi Abraham bilang, walaupun orang mati bangkit dan menyampaikan Injil, tetap saja mereka tidak percaya. Jadi poin yang kita lihat di sini adalah bahwa orang di neraka itu tahu, mereka sadar. Kenapa aku dulu gak bertobat? Karena dia tahu hanya dengan bertobat dia tidak akan masuk ke sini. Dengan kembali kepada Allah, dia tidak masuk ke sini. Dia sama-sama anak Abraham, tetapi masuk ke dalam neraka. Karena apa? Pikirannya itu dia tidak diubah oleh Tuhan. Kemudian pikiran dulu diubah, baru perilaku itu akan berubah dengan menuju ke arah sana. Tidak mungkin kita pikiran berubah, pikiranku berubah kepadamu, tapi aku menuju ke sana. Tidak mungkin. Kan malu. Metanoia, aku bertobat, wah pikiranku berubah. Oh Tuhan, alai itu terus dari. Pikiran yang berubah itu begini. Perilaku mengarah ke sana, bukan perilaku mengarah ke sana lalu pikirannya ke sana, nggak mungkin. Itu bukan pertobatan. Jadi berubah, kata Tuhan, akan begini. Dalam Roma 2:4 dan 5 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kemurahan Allah adalah menuntun kita kepada pertobatan. Dalam 2 Timotius kita sama kalau salah. Bahwa apa namanya itu ya? Meterainya adalah Allah mengenal siapa kemuliaan. Ada di mana dia? Kita baca ayat terakhir ini. Dalam 2 Timotius. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Ya, kita nggak usah baca 2 Timotius saya. Dasar yang telah diletakkan Allah itu teguh. Itu dasar keselamatan itu yang perhatikan Bapak. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya capnya adalah Tuhan mengenal siapa kemuliaan. Pikiran yang berubah itu hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Makanya untuk mengerti firman, pikiran juga dipakai. Karena pertobatan itu adalah kesadaran yang benar dalam pikiran. Bukan hanya begini, ya amin, ya. Tapi pikiran kan enggak, harus benar-benar. Itu salah, ini benar, ini salah, ini benar. Itu dalam pikiran. Tuhan, aku berdosa, ya Tuhan. Aku telah melanggar firman itu ada dalam pikiran. Semua percaya pada Yesus, percaya, haleluya, puji Tuhan. Tapi pikirannya juga harus benar-benar seirama dengan apa yang diucapkan. Itu kebenaran. Apa yang dipercaya, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan.
tidak bisa membaca ini. Tuhan kenal saya. Itu meter yang pertama. Meter yang kedua, yang bisa dibaca orang. Dan setiap orang percaya padanya hendaklah meninggalkan kejahatan. Itu 2 meter itu dasar yang teguh. Jadi kalau saudara berbalik bertobat, pikiran saudara dulu sadar, Tuhan, aku telah berdosa, aku telah melanggar ini salah. Lalu saudara sadar, aku telah melanggar hukum-hukum Allah. Dan setiap orang percaya kepada Allah hendaklah meninggalkan kejahatan. Itu 2 meter. Jadi kalau belum, ini hati-hati ya, jangan sampai orang di neraka yang menasihati kita. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbul murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ketiga ini menjadi saudara-saudara nasihat bagi kita. Memang kebenaran ini karena anak Tuhan sudah menuju kepada pemahaman yang benar, tapi ini firman Tuhan ini hanya untuk mengrata-ratai, katanya kan, amin, mengrata-ratai, memastikan bahwa ternyata ada yang seperti ini, memastikan memperkuat langkah kita untuk tetap tekun setia ikut Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan diri kita.